Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda, masih membahas tentang tema yang luar biasa. Rumah tangga itu butuh energi ekstra loh. Wah, ini Masya Allah luar biasa. Nah, kita lanjut lagi di pembahasan kita. Tadi sempat kita bisik-bisik sama Ustaz Syam, kita mau nanya sama Ustaz Syukri aja deh. Pak Ustaz Syam kan juga kan baru udah kejadian lagi gitu. Ada yang bilang ya kan nih Ustaz Syukri nih, katanya aduh lu gimana sih, baru juga nikah udah gendut aja, nauzubillah min dzalik. Kata-katanya tuh kurang enak didengar gitu ya kan. Ada yang mungkin makin lebar, terutama juga buat para istri nih atau mungkin juga suami. Bro, lu baru juga nikah, udah lebar aja lu. Nggak apa-apa bro, yang penting udah laku. Nah, ada yang ngomong mungkin sebenarnya nggak boleh juga nih. Menjaga yang namanya penampilan ini di depan pasangan atau sama sesama pasangan ini kan harus saling tetap menarik. Bagaimana caranya kita bisa punya tenaga ekstra atau mungkin energi ekstra untuk bisa saling menjaga kayak anak-anak zaman now. Wah, pasangan sekarang kan tetap langsing-langsing gitu. Pasangan zaman dulu Abi Maki aja masih langsing-langsing ya sekarang ngomong. Mau izin penjelasan Ustaz Syukri, silakan. Apa Ya, baik, permisi Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya itu lagi, memang yang paling sulit adalah kita berharap kesempurnaan dari pasangan. Jadi mau tidak mau memang tubuh, bobot, ya, fisik ini suka tidak suka ini memang menjadi salah satu penentu. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama memang penting kita ngomong sama pasangan kita. Dia mau apa itu? Aku maunya kau putih lah, gitu. Nah, kira-kira begitu. Walaupun hidungmu tidak bisa mancung, tapi kau putih lah, misalnya begitu. Nah, silakan diberi fasilitasnya. Sama juga seperti diet. Yang penting kesehatan jangan sampai tidak terjaga. Betul. Nah, Rasulullah SAW memang yang kita lihat tidak ada sampai menyinggung para istrinya untuk harus bagaimana. Karena memang motivasi utamanya adalah beribadah. Motivasi utamanya adalah beriman kepada Allah. Karena pada saat itu memang masih dakwah kan. Jadi tidak ada lebih kepada hal-hal yang sangat teknis di dalam rumah tangga. Nah, kita bagaimana menjaganya? Saya ingin mengajak kita semua, teman-teman yang berumah tangga, untuk menjadikan pasangan kita walaupun kurang asik tapi sangat merindukan. Wah, tidak apa-apa dia kurang asik, tapi kita selalu merindukan dia. Nah, itu tadi bagaimana caranya? Ya, kalau ada sesuatu yang memang kita mau dia merubahnya, maka kita sampaikan. Kira-kira begitu. Ah, ini yuk diet sama-sama yuk, kira-kira gitu ya. Yuk kita makan yang baik sama-sama. Supaya apa? Supaya energinya bisa terserap dengan sempurna. Nah, yang kedua yang perlu kita kuatkan adalah kemampuan kita untuk melihat bahwa pasangan kita itu jika selalu kita hina, selalu kita ceritakan kekurangannya, maka dia juga akan berusaha melihat kekurangan kita. Nah, di sini yang menjadi tidak asik kan? Betul. Apalagi tadi seperti Viti yang kita lihat, nah anak menyaksikan misalnya bagaimana orang tua berantem satu sama lain hanya gara-gara hal-hal yang menurutnya tidak efisien, tidak substansi, dan ini menjadi PR bagi berumah tangga ke depan. Nah, apalagi yang menjadi kekuatan bagi diri kita di dalam hadis kan tuh disebut ya bahwa ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'ah as-solihah. Jadi dunia ini kan perhiasan. Betul. Dan sebaik-baik perhiasan itu ternyata adalah wanita yang soleh. Ternyata di dalam rumah itu ibu menjadi ikon utama. Makanya di sini menjadi penting kalau seandainya suami tidak mampu mengendalikan istrinya, lalu istrinya tidak bisa menjadi ikon di dalam rumah tangga, makanya semua menjadi rusak. Benar. Nah, oleh karenanya ini menjadi kekuatan di dalam rumah tangga untuk bagaimana seorang ibu memerankan banyak. Jadi suami juga jangan selalu bicara tentang bobot saja. Ya, walaupun bobot itu juga penting. Bebetnya juga dong. Bebetnya juga penting. Lihat ya, kalau dia bobotnya sudah nggak seimbang, lihat bebetnya bagaimana dia mengurus anak. Itu kan ada namanya qaulan karimah. Masya Allah. Ngucap yang mulia itu penting. Itu kalau di Medan begini, hati-hati ya, kalau pergi dari rumah kelihatan istri masih pakai baju dinas tuh. Pakai daster maksudnya. Baju dinasnya daster. Nggak bolong kan tapi ya. Kuning merah. Kuning merah. Jam 7 dia pergi. Pulang dia jam 6 masih juga pakai daster kuning merah. Wah, itu hati-hati. Apa yang engkau omongin itu bisa menjadi bala. Mana tuh? Nggak pandai kau ganti baju rupanya kan. Wah, hati-hati. Itu akan sadis terjadi. Makanya qaulan karimah. Ucapkanlah sesuatu yang baik. Lihat
dari istri yang tak sempat mengganti baju dinas tadi, lihat buka tudung saji ada masakan yang enak Masya tidak, Allah. lihat anak-anak sudah rapi tidak, lihat rumah sudah rapi. Saya kira begitu yang menjadi baik ya. Sama kayak istri juga, begitu suami pulang yang dikomentari jangan dulu leceknya gitu, lecek amat nih kira-kira. Jangan, tapi yang dikomentari itu adalah sehatnya dia sampai ke rumah. Masya Allah. Dia Selamat tidak ya. kecelakaan. Bener. Walaupun pelan-pelan lihat juga dompetnya berisi tidak, kira-kira begitu. Tapi yang paling jelas adalah dia pulang dengan selamat. Amin. Dia tidak mendapat sesuatu yang bahaya. Bener. Maka ini menjadi rezeki. Kenapa? Karena bagi suami yang pulang ada rezeki seorang istri kepada suaminya, Masya Allah. ada rezeki seorang anak kepada ayahnya, dan ini menjadi kekuatan di dalam rumah tangga untuk melihat itu sebagai rezeki di dalam rumah tangga. Tadi kan saya sebut ya, wa istazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita mau faham bahwa rezeki yang paling tersirat dari rumah tangga itu adalah kasih sayang. Wih, Nah, ini dia. mantap. Jadi kalau kasih sayang masih hidup meskipun sering dimarahin, sering dijutekin. Nggak usah curhat juga nanti sekalian. Kelihatan curhat. Nah, jadi ini nanti menjadi kekuatan ini Abi. Iya. Makanya menjadi nilai bagi kita untuk membangun rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Wallahu Masya a'lam. Allah, makasih banyak Ustaz. Tapi memang begitu ya kan, giliran baru nikah 2 tahun, istrinya bukan dipanggil, Dut, sini Dut. Waduh, sakit hati itu istrinya. Suami juga, yot, peot, makin tua soalnya, makin peot. Astagfirullahaladzim, cari yang bagus-bagus saja. Tapi benar, saya setuju tadi kata Ustaz Syukri, bahwa yang namanya pernikahan itu boleh dibilang itu ya rumah tangga. 99,9% itu istrinya adalah komunikasi atau obrolan atau ngobrol sama pasangan. Masalah tentang kekurangan satu sama lain. Kamu bukan sekarang sayang, ini beb, nggak boleh ini, kamu harus kurusin lagi dikit, makanya dijaga. Begitupun istri kepada suami. Nah ini adalah yang seringnya harus terjadi sama suami istri, Ustaz Maki ya. Tapi zaman sekarang ini kan yang namanya suami kerja di luar udah capek gitu. Wah, habis dimarahin bos segala macam. Sampai rumah tuh kata-kata ngobrol itu udah nggak ada. Nah ini yang nggak boleh. Bagaimana caranya energi ekstra untuk kita nih para suami ataupun juga mungkin buat para istri juga bisa menjalin komunikasi ini tetap lancar. Mohon izin penjelasannya, Fadol. Bismillah. Ustaz Maki. Izin Ustaz Syukri, Ustaz Syam, Mas Fadli. Siap, Bi. Subhanallah, kata-kata yang sangat luar biasa ya. Kalau seandainya seseorang ataupun suami istri ini bisa menjalin hubungan tanpa ada penghalang. Karena ini adalah salah satu kesuksesan dalam gerbang kenikmatan dalam rumah tangga. Ya, walaupun lelah, walaupun capek, ketika seseorang akan nikah diawali dengan mengatakan qabiltu ataupun saya terima nikah dan kawinnya fulana, iya, maka saat itu aku akan terima apapun keluh kesah daripada istriku. Maka mungkin seorang wanita menyampaikan sesuatu cerita untuk laki-laki berpikir mengatakan yang begini saja diceritakan apaan. Tapi buat wanita itu penting. Jangan pernah meremehkan pembicaraan wanita. Iya. Dengan mengatakan, alah yang gini aja kalau diceritakan. Punten, setiap kata yang diucapkan oleh seorang wanita kepada suaminya, Masya Allah bagaikan pintu sorga yang terbuka buat suaminya. Amin, Masya Allah. Kenapa demikian? Dia sabar untuk menerimanya. Iya. Andai kata tahu setiap ucapan yang disampaikan oleh istrinya lalu dengar oleh suaminya, bukan hanya mendengar tapi responnya baik, lalu jawabannya pun baik, nyambunglah kelihatan gitu ya, maka Masya Allah itu rahmat Allah turun di tempat itu. Jangankan untuk ucapan-ucapan, tatapannya saja Masya Allah itu rahmat Allah turun, asal tatapannya dengan cinta, apalagi menyimak perkataannya. Rasulullah itu paling pandai. Rasulullah paling pandai. Bagaimana Rasulullah ini, Masya Allah, tabarakallah, ya Rasulullah, untuk bahan cerita, untuk bahan omongan, agar dia bicara, dipancing. Kenapa? Rasulullah tahu, ini tidak boleh diam ini. Maka cari kira-kira yang dapat dijadikan komunikasi. Langsung lagi duduk, tiba-tiba Rasulullah bilang gini, Aisyah, aku tahu loh kalau kamu lagi marah dan aku tahu kalau kamu lagi tidak marah. Dipancing. Siti Aisyah bertanya, memang kamu tahu ya Rasulullah kalau aku lagi marah bagaimana? Kalau kamu lagi marah, engkau selalu bersumpah dengan mata, demi Allah Tuhannya Ibrahim. Itu kamu lagi marah. Tapi kalau kamu katakan dengan ucapan, demi Allah Tuhannya Muhammad, itu kamu lagi suka dan itu lagi tidak marah. Benar kan? Ngobrol. Bahkan Siti Aisyah, Masya Allah obrolannya, candaan itu penting. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya mau tahu nih, kalau seandainya engkau sedang berjalan, ya Rasulullah, di situ ada pohon kurma,
Pohon kurma itu lebat sih, tapi sudah pada diambil sama petaninya, sudah diambil. Iya, tinggal sedikit lagi. Tapi ada satu pohon kurma yang belum dipetik. Kurnya masih ranum, kurmanya masih banyak. Kira-kira engkau mau pilih yang mana ya Rasulullah? Rasulullah katakan, oh, aku akan pilih kurma yang belum dipetik orang. Lalu kata Siti Aisyah mengatakan, aku loh kurma yang belum dipetik itu. Maksudnya perawan gitu ya. Subhanallah, itu adalah nasihat yang indah dan ngobrol. Ngobrol dengan siapa? Ngobrol dengan Rasulullah SAW. Bahkan simak kalimat ini baik-baik. Rasulullah SAW pernah mendengarkan cerita tentang zaman jahiliyah yang disampaikan riwayatnya oleh Siti Aisyah. Ini semua terkenal. Mungkin silahkan cek yang disebut hadis Ummu Zar'in. 11 wanita berkumpul. Ya Rasulullah, dulu ya ada 11 wanita berkumpul menceritakan tentang suaminya masing-masing. Ada fulan, ada fulanah, ada fulanah, ada fulanah. Terakhirnya mengatakan ada Ummu Zar'in. Ummu Zar'in sangat baik kepada suaminya. Suaminya pun baik kepada Ummu Zar'in. Tapi suaminya tertarik dengan wanita lain, akhirnya menceraikankan kepada Ummu Zar'in. Tapi Ummu Zar'in walaupun tidak menjadi suaminya lagi, tapi Ummu Zar'in tetap mengingat atas kebaikan Abu Zar'in. Lalu apa kata Rasulullah dengan tegas mengatakan, aku seperti Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in. Tapi punten, kita jangan terlalu fokus juga dengan demikian. Karena apa? Bahasa cinta, bahasa sayang itu tidak dengan ucapan saja, terkadang dengan perilaku. Tadi, Masya Allah, guru kita Ustaz Syukri sudah menyatakan, dengan mengatakan kalimatnya, bahasa tubuhnya ternyata masakannya enak. Bahasa cintanya, masakannya enak. Bahasa cintanya, rumah rapi. Dan itu pun bagian daripada bahasa cinta. Karena apa? Ada kekurangan, tapi ada kelebihan yang harus kita syukuri. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi komunikasi ini penting banget. Betul. Ya namanya bahasa komunikasi ini macam-macam tadi ya. Iya. Ada yang memuji, Betul. ada yang mungkin pulang-pulang langsung bawa kasih prok duit gitu ya. Itu istri langsung bahagia banget. Itu tidak khilafiyah, itu pasti bagus. Ini Masya Allah luar biasa. Ya buat jamaah Islam Inti yang ada di rumah, kita lanjut lagi waktu kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Inti. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram @fauzanafarel02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana cara menerima dan memaafkan anak yang sudah bikin malu orang tua? Dan bagaimana juga cara menasihati pasangan yang bermusuhan dengan saudara kandung sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab ya Ustadz. Ya, saya jawab Ustadz Syah, mohon izin. Baik, saudara, energi ekstra lagi nih. Energi ekstra. Betul. Dan energi ekstra itu didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Jadi atas sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Lintalahum. Jadi yang membuat kita mampu memaafkan itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dapatkan rahmat Allah. Enggak susah kok cari rahmat Allah itu. Salah satu di antaranya senang afsyus salam. Memberikan salam. Kenapa? Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, keselamatan untuk kalian, atas kalian, dan rahmat Allah untuk kalian, maka dijawab sama orang, Waalaikumsalam warahmatullahi, untukmu juga rahmat Allah, keselamatan dan rahmat Allah. Berarti dengan cara itu bisa dapat rahmat Allah. Karena rahmat Allah lah yang membuat orang fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Lanjutan ayatnya, yang bisa membuat orang memaafkan orang lain. Ini dua pertanyaan langsung kita jawab karena sama-sama berkaitan dengan memaafkan. Memaafkan kadang-kala susah kalau kita belum mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mudah untuk memaafkan bagaimanapun kesalahan orang tersebut. Mungkin kalau dikatakan memaafkan sih bisa Ustaz, tapi melupakan tidak bisa. Nah, Nabi SAW itu juga ketika didatangi oleh Wahsy, orang yang pernah membunuh daripada pamannya Nabi SAW, Hamzah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, saya memaafkan tapi saya jangan muncul di hadapan saya lagi gitu. Jangan memunculkan wajahmu. Kenapa? Setiap saya melihat wajahmu, saya teringat pamanku yang dimutilasi. Saya mengingat pamanku yang dibunuh. Subhanallah. Artinya apa? Ketika seseorang sudah bisa memaafkan, sudah bisa berlaku lemah lembut terhadapnya, sudah bisa berkata mulia meskipun dia dalam keadaan masih marah di dalam hatinya, maka insya Allah itu sudah cukup baginya. Yang jelas dia tidak berubah akhlaknya kepada orang tersebut sebagaimana Sayyidina
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia tahu keponakannya menjadi panitia gosip pada saat itu, panitia gibah tentang Sayyidatina Aisyah pada saat itu, Abu Bakar As-Siddiq menahan daripada sedekahnya, tapi ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, ditegur sama Nabi SAW untuk meneruskan sedekahnya meskipun dia dalam keadaan marah. Wallahu taala. Masya Allah. Jadi memang nggak gampang ya buat menahan marah, ini butuh yang namanya Energi ekstra. Ya, Masya Allah. Kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya ya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, usia saya lebih tua daripada suami, beda 2 tahun dengan suami. Setelah usia pernikahan kami masuk 20 tahun, suami selingkuh dan menceraikan saya lalu menikah lagi. Suami bilang katanya saya terlalu tua buat dia dan takut, katanya saya bentar lagi menopause. Astagfirullah. Pertanyaannya, salah saya di mana? Apa beda jadi masalah katanya, dan menopause menyebabkan saya ditinggalkan. Saya jadi sangat sakit hati Ustadz. Waduh, ini nih coba kita minta pendapat dari guru-guru kita, mungkin dari Ustadz Abi Maki dan juga Ustadz Syukri, jawab singkat-singkat nih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah kalau seandainya seorang mencintai karena lahir ya. Karena lahir pasti akan melihat kelebihannya tanpa menerima kekurangan. Tapi seandainya seorang itu mencintai karena batinnya, karena akhlaknya, maka dia akan abadi dalam cintanya. Maka disitulah dengan tegas mengatakan, apabila ada yang kalimat indah ini, untuk 4 hal yang dicari itu kan ternyata fadfar bidzatid din taribat yadak, artinya tolonglah agamanya yang harus Anda lihat, karena agamanya inilah yang membuat kata-kata indah. Ada satu hal yang mungkin luar biasa ya, ada seseorang, kebetulan ini singkat saya gambarkan, orang di mahasiswa di Timur Tengah pulang untuk dinikahkan. Dan karena ketaatan kepada orang tuanya, siap saya terima saja. Begitu datang, wanitanya itu dicadar. Begitu dilihat sudah dinikahkan, tidak sesuai dengan harapannya. Lalu dia mengatakan, aduh tidak sesuai dengan harapan. Lalu perempuan itu mengatakan, bang, aku tahu kamu tidak suka dengan wajah saya, tapi tolong jangan pulang sekarang karena keluarga masih ada. Subhanallah. Lalu hari itu tinggal tapi tidak berbuat apa. Lalu setelah itu belum pada pulang tetangganya. Bang, tolonglah sampai 3 hari gitu ya. Karena ini takut kasihan keluarga. Akhirnya sampai 3 hari. Dalam 3 hari ini, Masya Allah, melihat kesolehahannya, melihat kebaikannya, melihat pandai masaknya, melihat pandai membersihkan tempat semuanya. Akhirnya begitu 3 hari, istrinya sudah menyiapkan barang-barang untuk mengatakan, bang kalau mau pulang silahkan. Karena pulang tamu sudah pada pulang. Kata si abang ini mengatakan, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Karena aku tidak pernah melihat wanita secantik kamu. Karena dia melihat hatinya. Iya, apapun yang terjadi, mau monopos, tidak monopos, tapi ada rasa cinta, itu akan membuat cinta abadi. Masya Allah. Jangan menopos langsung ditinggalin. Gimana Ustaz Syukri itu? Yang ninggalin orang menopos nih. Ya itu dia. Yang pertama memang yang perlu kita pahami, ya kadang-kadang menopausnya boleh jadi ke istri. Atau dia pula yang tidak bisa lagi kan. Jadi hati-hati, dua-dua ini punya potensi. Betul. Nah, jadi bila mana satu di antara dua sudah mulai ada kekurangannya, begitu tadi niatnya sudah karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang dikuatkan adalah komitmen amal soleh. Masya Allah. Komitmen ibadah dalam rumah tangga. Dan bagaimana caranya itu tadi. Dan ini harus saling nasihat-menasihati. Dan kadang-kadang perlu kita bincang dari awal. Kalau saya sih bilangnya begini, ngomong sama istri, Dek, kalau saya nanti besok begini gimana ya? Nah, istri juga gitu, Bang, kalau saya besok begini gimana ya? Sesekali tidak apa-apa berandai-andai untuk urusan yang mengantisipasi. Karena kadang-kadang kita tidak siap, begitu satu keadaan yang berbeda terjadi, kita tidak berhasil mempersiapkan diri, akhirnya kita melakukan kecurangan, melakukan kejahatan, karena kita anggap itu tadi, ini kan sudah tidak bisa dipakai lagi nih, kira-kira kan begitu. Nah, hati-hati ya. Kadang-kadang kita merasa ingin mengambil keadilan kita, tapi mengkhianati hak orang lain. Betul. Mengkhianati hak istri, mengkhianati hak anak. Nah, saya justru melihatnya anak-anak yang kasihan. Anak-anak kadang nggak bisa paham kenapa orang tuanya kalau di depan mereka kok kelihatannya akur, tapi selalu saja berpisah, selalu saja tidak satu kamar. Nah, hati-hati. Nah, saat itu mungkin muncul trauma. Dia bilang, wah ini ternyata laki-laki sama aja nih kayak bapak saya ini, kira-kira begitu. Nah, inilah akhirnya ke depan ketemu kita dengan orang yang khawatir, takut menikah ya. Sekarang lagi ada
orang yang tidak mau punya anak tuh apa namanya tuh Child free. Child free itu. Ininya menjadi kekhawatiran kita bersama. Jangan sampai gara-gara satu keadaan menimbulkan trauma ini dipublish kepada banyak orang dan akhirnya orang mulai mengantisipasi justrunya sunnah dalam pernikahan sudah tidak ketemu lagi dalam setiap perkawinan. Nah, ini hati-hati. Makanya nikah itu ibadah tidak sederhana. Betul. Itu ruangnya privat tapi aksesnya publik. Yes, benar. Privat itu maknanya apa? Saya yang melakukan ke istri, tapi orang mengamati. Iya. Jadi kalau cara orang mengamatinya dan memahaminya jelek, maka orang akan mengambil kesimpulannya juga dengan jelek. Dan begitu jelek, nah hati-hati, orang juga akan trauma dengan pernikahan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi yang namanya pernikahan ini nggak harus melulu dengan nafsu aja sebenarnya. Iya, Jadi benar. lihat juga kebaikan hatinya tadi, Masya Allah luar biasa. Dan nggak ada orang yang cantik kata Abi tadi ya, selain dirinya. Ini karena dilihat dari hatinya yang luar biasa. Ini Masya Allah luar biasa. Ada buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah. Jangan kemana-mana dulu. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini tetap di Islam Itu Indah jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.